langsung aja. Tadi sudah registrasi rekam medis sama rawat inap. Jadi nanti jalankan aplikasinya dari desktop, tinggal double klik aja shortcut Hansa, nanti akan terbuka seperti ini aplikasinya. Ada nggak? Coba ditutup dulu aja aplikasinya biar dari awal. Keluarin dulu aja. Klik. Nanti muncul kotak hitamnya loading dan akan muncul seperti ini. Kalau sukses akan ada bacaan seperti ini, identitas rumah sakitnya. Kalau tidak sukses bukan seperti ini biasanya. Jadi apa yang terbaca? Jadi Hansa. Jadi membedakannya karena datanya itu belum kesedot, jadi biasanya masalah jaringan sih, gitu ya. Di login kan, login. Ini SPV, passwordnya SPP, username-nya SPP, passwordnya server. Nah ini seperti ini. Nanti kan punya sendiri nanti. Sekarang belajar sini dulu. Oke, rawat jalan lab. Itu password untuk dipakai sekarang. SPV server. SPP. Nah seperti ini. SPP server. Untuk sekarang kok besok per orang dikasih ini kayak siswanya. Developin mana ya? Teknologi kan saat Kecil semua ya, caps lock-nya matiin. ini nanti ketahuan nih yang nggak ikut siapa, Mbak Septi apa Mbak Liga, mana ketok. Oke. Yap. Oke. Jadi untuk rawat jalan standby-nya diklik menu registrasi. Nah, di sini. Oke. Terus pasien dari pendaftaran itu dibekali register pendaftaran. Nanti ini fungsinya sebagai antrian poli. Nanti bawa seperti ini. Ya. Nah, ini kan ada nomor antriannya. Oke. Pasien sudah daftar, terus nunggu depan poli. Poli berarti menunggu RM datang. Sesudah RM datang, lalu nanti sebenarnya bisa ini bisa misalnya unit ya. Ini bisa difilter sebenarnya di sini nih, biar tidak ada poli opsin, ada poli anak misalkan praktek dalam jam yang sama itu ya. Difilter aja di sini berdasarkan unitnya, diklik. Misalkan ilmu penyakit dalam. Nah, nanti akan pasien-pasien yang berobat ke penyakit dalam saja atau coba yang obgyn. Nggak ada ya? Tadi coba ini tampilkan semua. Ini polinya, poli anak. Poli anak. Nah, jadi yang poli anak aja yang tampil. Ya. Tuh. Atau kalau dokternya ada dua yang praktek sama-sama dokter obgyn, berarti bisa difilter berdasarkan nama dokternya. Jadi hanya dokter tersebut yang akan tampil. Dokternya siapa sini? Dokter Lili Hayati. Nah, kayak gini. Itu ya. Jadi biar tidak ketukar pasien. Nah, dari sini kelihatan untuk dokter Lili Hayati ini berarti pasien yang nomor pertama ini, pasien yang kedua ini. Dan nanti pasiennya banyak nggak? 30. Biasanya gimana? Dipanggil satu-satu namanya? Oke. Informasi banyak. Informasi WA. Oh. Yes.
Jadi bisa dipanggil per pasiennya. Jumlah barang kok nggak ada ya, kita masuk jumlah barang. Oh ini kan master stok maksudnya ya. Nanti di stok oke. Nah nanti dipanggil Pak Salim, silahkan masuk gitu ya. Duduk dulu lah. Ini meja. Perawat biasanya di mana? Di dalam poli apa di luar? Di luar. Oke, di luar. Berarti pasiennya di sini. Dibuka, diklik nama pasiennya, klik kanan, diklik dulu sampai merah seperti ini. Lalu data rekam medis. Oke. Tampil nggak? Semua iya sama ini. Ini tampil semua. Semuanya. Nah itu. Kalau semua tampil semua. Dokter, terus polinya semua. Nah ini yang dokter klinik pendaftaran. Berarti yang poli, pilih pasiennya, jangan di double klik, klik aja sekali sampai jadi warna merah. Klik kanan, data rekam medis. Oke, terus RM rawat jalan. Berarti kalau di poli opskin pilih penilaian awal kebidanan dan kandungan. Enggak apa-apa. Ini aku pilih semua. Aku pilih semua. RM rawat jalan, penilaian awal kebidanan kandungan untuk poli opskin. Ya. Nah, kalau poli anak berarti pilih yang bayi atau anak. Cuma yang opskin aja. Oh, ada penilaian awal perawatan juga. Iya, jadi untuk penyakit dalam, untuk gigi, opskin, sama anak. Oke. Nah, sip. Oke. Oh, mbaknya bidan apa perawat? Oh, oke, perawat aja berarti. Jangan Tapi isi itu juga kan biasanya di berapa gitu-gitu kan? ngisi. Tapi di poli opskin juga. Oh, Iya, oh ya Mungkin sudah. coba, kalau kan dilihat dua-duanya, karena kan emang harus ada kajian awal sebenarnya, harus ada penilaian awal. Nah. Perawat kan harus ada. Mm-mm. Yang objek kayak gini. Oke, ini opkin ya. Nanti kalau seperti ini untuk milih petugasnya diklik tanda klipnya. Berarti nggak mesti diganti. Klik. Nah, nanti ini baca data petugas sih. Jadi semua karyawan rumah sakit selain dokter ada di sini gitu. Nanti kalau dokter beda lagi. Nah, ini klik tanda klipnya, klik. Nah, akan muncul ke data petugas ya. Dipilih data petugasnya sampai jadi merah kayak gini, tekan spasi. Nah, gitu. Bisa? Oke. Sip. Informasi didapat dari mana? Auto anamnesa atau alo anamnesa? Kalau auto ke pasiennya berarti auto ya. Kalau misalkan yang di anamnesanya bukan pasiennya berarti alo anamnesa. Terus yang di sini diisi tekanan darah, berat badan, nadi, tinggi badan, aspirasi, lilanya, suhu, BMI. Harusnya ini otomatis nih. Otomatis nggak BMI-nya iya. Kalau di yang keperawatan otomatis, coba di sini ya. Harusnya otomatis juga. Tinggi badan 155. Otomatis. Di situ berapa normalnya? Sekarang di laptop ini ngaco. Coba diisi. Otomatis ya, 21,5 ya. Berarti benar. Di Mac-nya yang ngaco.
Hitungannya beda nggak? Iya, di ini bener. Nggak tahu ini. Di sini mic-nya. Mic-nya yang aneh ya. Yang penting di situ dah. Oke, terus ini diisi GCS-nya. 15. Bisa ke poli ya 15. 15 mau pakai koma silahkan, mau itu total silahkan. TFU, TBJ, Dikerjain sebelum masuk nggak ya? Nggak pernah ya? enggak, coba dikosongin dulu. Mau nggak dikosongin? Berarti kalau dikosongin memang tidak diperiksa gitu kan. Terus, nah ini inspekulo, coba yang memang tidak dilakukan dikosongin dulu aja. Biasanya kan keluhan gitu. Nah ini coba yang keluhannya diisi. Oke. Jadi sambil dari sini tunggu selesai sambil nanya misalnya, keluhannya apa Bu? Teks pertama kapan Bu? Terakhir kapan Bu? Gitu misalnya. Ini dilihat dulu, nanti lebih sesuai untuk kajian awal yang ini atau kajian awal yang perawatan. Kalau di politer kita lihat yang langsung dulu. Kalau ternyata kamu lebih banyak kerjainnya sama nanti ke kajian awal yang perawatan, ya yang pakai perawatan aja. Ini nanti ngeling nggak sih ke data yang soalnya dokter? Maksudnya dokter bisa baca ini nggak hasil Oh, ininya? itu bisa baca di riwayat perawatan. Nanti kelihatan. Jadi nggak usah nanya, oh dokter kita kan ada di sistem perawatnya kan kelihatan tensinya berapa, ini berapa. Isinya ya, saya sambil di samping yang lab. Jadi nanti lab dapat permintaan lab dari poli sama rawat inap. Sama IGD. IGD ya. Jadi misalkan ini pasiennya Ahmad Sahab, ini udah masuk rawat inap belum? Nah, klik kanan. Ini yang dilakukan orang poli. Jadi melakukan permintaan pemeriksaan lab. Oh, ini udah masuk ya. Coba saya pasien baru aja. Oh. Oke. Nanti orang poli melakukan seperti ini, permintaan pemeriksaan lab. Oke, misalkan di hematologi rutin. Oke. Nah, simpan. Tim lab standby-nya di menu laborat, diklik menu laborat. Terus dipilih permintaan lab. Nah, di situ tampil nggak? Oke. Ini nanti ada alarm sebenarnya. Alarm di lab tut. Alarm itu akan berbunyi sampai kita melakukan pengambilan sampel. Jadi bunyi nih alarmnya, terus tahu-tahu pasiennya datang. Dipersilakan pasiennya. Berarti kita siap-siap ngambil sampel. Oke. Klik pasiennya. Diklik pasiennya, lalu klik sampel. Nah, berarti tadi permintaan dari poli itu jam 14.24 6 detik. Ya, datang ke lab, orang lab mau ngambil sampel jam 14.25.05. Nah, itu alarmnya seperti itu. Oke. Kalau enggak ya diganti katakannya ada pemeriksaan lab gitu. Kalau di apotek nanti ada resep elektronik masuk. Kalau kayak di RM ada pasien yang daftar ya. Nah, ini tinggal disimpan aja. Coba simpan, Mbak. Klik simpan. Oke. Coba saya lihat hasil simpanannya. Nah, sudah masuk ya jamnya. Oke.
pasiennya diperiksa lah ya, itunya sampelnya, pasiennya diperiksa sampelnya, lalu beres hasil pemeriksaannya, diklik lagi di sini, lalu klik. Oh itu, nah diklik aja, itu biasanya kan suka cetak barcode ya, diklik, ini diklik, nah, klik, nah mau cetak barcode klik, coba oke. Nah itu nanti barcode bisa ditempel di tempat sampelnya kan, bisa tabung gitu ya. Oke, ini sudah. Ya kalau nggak ada skip aja gitu. Ya berarti kalau misalkan perlu itu silakan ikut. Nggak usah. Simpan. Jangan disini nanti hilang. Lila tidak boleh sosok. Berarti setrip aja. Berarti setrip aja kalau ada yang baru satu bisa. Jadi ke mana? Coba disimpan. Klik lagi. Nah, tekanan darah. Ulang penuh. Coba lagi. Oke, ini berarti sekarang sudah diperiksa hasil labnya, berarti kita input hasil pemeriksaan labnya, diklik lagi, diklik nomor permintaan, terus klik hasil. Nah ini, oke, seperti ini, diklik di nama pemeriksaan ini. Nah silahkan dimasukkan. Oh ya, untuk lab nanti minta yang bikin tarif siapa? Orang keuangan ya. Berarti nanti misalkan darah rutin apa aja plus nilai normalnya. Ya yang sama pemeriksaan yang lain juga, berarti nilai rujukannya apa aja gitu. Ini kan baru ada contoh. Coba dimasukin aja, nggak apa-apa, nilainya sembarang aja tapi kan. Nah itu nanti yang seperti ini bisa ditambah manual di sini, tambah terus. Riwayat, kalau misalkan yang 3, nanti yang G1, G2 riwayatnya. Kalau memang G1 ya udah nggak usah diisi. Diisi hasilnya. Oke Mbak. Nomor. Tidak, nanti kelihatan di sini. Soalnya masuk lewat ke server. Dari lab berarti harus input ini. Apa nilai-nilai rujukan gitu? Oh, dari teman-teman lab. Ya butuh data masternya. Jadi nanti kalau misalkan ya. Data master labnya berarti dari master. Belum? Berarti gimana? Bikin berarti. ya orang lainnya nanti misalkan darah rutin, HB rujukannya berapa, nanti dimasukin dari sekarang. Jadi pada saat masuk seperti ini kan udah muncul nilai rujukannya. Jadi PR itu nggak mau masukin itu master nilai rujukan. Iya. Ya minimal bentuk Excel-nya lah. Ya. Biar nanti mudah masukinnya. Coba.
Berarti tadi itu ada isinya, nanti selanjutnya yang tadi udah di sini. Ya, jadi coba simpan aja, langsung simpan dulu. Oke. Nah, kalau seperti ini nih, ini nih. Berat yang ini kayaknya udah masuk ya. Sudah simpan ya tadi. Oh, ini malam ini ya. Nah ini sudah kasih liputan tadi. Udah itu tinggal disimpan. Jadi kalau mau di print, udah itu tinggal di print. Untuk kalau misalkan butuh print out rekam medis ininya, kalau enggak ya udah simpan, dokter nanti bisa lihat di riwayat perawatan. Nggak usah disimpan, udah itu udah tersimpan di database. Jadi kalau misalkan memang ini tinggal simpan aja, udah simpan aja. Petugas tidak boleh kosong. Jadi makanya nanti login masing-masing user yang sama password itu nanti otomatis terisi nama mbaknya di sini. Oke. Ini dipilih ya. Ini? Nah, ini tanda klik. Oke. Klik. Nah, spasi. Ya, simpan. Yes. Ya, oke. Sip. Kalau mau nyetak, oke, saya lihat ya hasil ininya, hasil simpanannya. Dicari. Nah, di sini tadi yang diinput. Ya, klik cari. Biar masuk ke sini, kita mau cetak hasil labnya. Nah, seperti ini. Ini nanti mungkin buat dikasih ke pasiennya. Barcode-nya berarti masukinnya gimana tuh barcode? Barcode nanti ini barcode-nya di-generate dari sidik jari petugasnya. Jadi nanti semua karyawan disidik jari. Saya rekam sidik jari. Iya. Dari absen bukan dari. Ada alat absennya lagi sih, sidik jari yang kompatibel sama Hansa-nya. yang dibilang itu. Berapa? 1617 kalau nggak salah ya, coba dilihat nih. Boleh. Flex Jadi code. sebenarnya bocah PPT bisa ya, Dok? Kalau bisa dengan sidik jarinya itu. Ya, sebenarnya tinggal narik aja, terus nanti kan di ini, nah di rawat inap ini ya. Jadi pada saat input di sini nanti ada kolom petugas atau kolom dokternya. Nah, nanti di sebelah ini ada keterangan dokternya gitu. Kemarin sudah diusulkan, nanti mau dikerjain. Kemarin kan habis ngerjain laporan PA ya. Itu penting soalnya kalau dari itu udah aman sih biasanya. Cuma kalau dia udah akses itu enak tuh kan. Nah, ini nih harus ada flex code-nya ya. Flex code. Jangan teriming-iming harga murah 1 juta 200. Itu ujung-ujungnya harus beli lisensi lagi. Ini 16. Jadi harus yang mana? Yang ini yang harga-harga segini. Catat bro, catat. Ada kata-kata flex code-nya ini. Catat bro. Soalnya biar bisa di ini sekarang masukin gitu. Ya. Minggu ini. Nah, terus ininya kotaknya harus kayak gini dari Pinjam Spot. Jadi nanti ada lisensinya. Jadi nanti kalau beli yang murah tetap dapat alat seperti ini, tapi nggak ada flex code-nya. Nanti beli di saya 650, jadi akhirnya jadi 1.800.000. Kadang dulu saya ceritanya gini, saya juga beli yang murah-murah gitu kan, tahu-tahu aduh
harus beli lisensinya berapa dolar kan? Akhirnya banyak rumah sakit yang tersesat juga seperti itu, beli yang murah-murah ya udah, kalau mau di saya segini harganya. Kalau terlanjur beli yang ini yang 1,2 nanti harus beli lagi lisensinya di sini nih, Place Code SDK. Jadi SDK itu ibaratnya gini, jadi dia aplikasi untuk menerjemahkan hasil fingerprintnya supaya kebaca gitu. Nah ini kan bayar lisensi, beli di sini. Ini nanti bisa buat absensi karyawan. Ya, absensi karyawan nanti kan bisa langsung otomatis terekap di sini laporannya. Atau mungkin kalau misalkan coronanya sudah beres, buat anjungan pasien daftar pakai sidik jari, jadi nggak usah bawa kartu lagi pasiennya kan. Oke, itu ngeprintnya ya. Jadi ngeprint. Kalau ini jangan sama aku. Nah ini hasil labnya banyak nih, silahkan aja dipilih. Terus misalkan ada mau masukin kesan dan pesan. Sepakati mbak, mau pakai yang mana? Nanti kalau mawar maunya yang model A, nanti model B, nanti yang satu model C. Terus sepakati yang mana? Biar kayaknya model. Nah kalau yang ada kesan dan saran. Nah klik kesan dan saran. Nah ini kesannya apa? Kadang kan misalkan saran, cek swab gitu ya. Coba diisi aja kesannya. Kesannya misalkan baik-baik saja gitu ya. Saran cek ulang. Update. Caranya gini Mbak. Diklik tadi di nomor rawat, klik kanan. Nah, ada kesan dan saran. Oke. Ya udah isi. Nah, sudah itu diupdate. Oke. Nah, untuk yang ngeprint itu yang ada kesan dan saran itu dicetak hasil lab 910 kalau nggak salah. Nah, ini kan ya. 9. Model 9 atau model 10. Nah, ada kan muncul? Ya, oke. Sip. Ini penanggung jawabnya? Iya. Itu di master ininya berarti ya? Di PJ. Di menu pengaturan itu kan nanti pengaturannya set PJ unit penunjang. Nah di sini ya PJ labnya siapa? Oke. Balik lagi ke rawat jalan. Tadi coba kita lihat hasil asesmen kebidanan kandungan. Kita lihat nah ini tadi hasilnya. Yang sudah simpan, diklik hasil printoutnya seperti ini. Ini langsung ke print 2 halaman ini. Nah ini halaman tadi halaman 2, ini halaman 1. Jadi kalau akreditasi perlu dicetak, tinggal cetak aja. Tapi nggak tiap pasien dicetak mbak, jadi kalau butuh aja dokternya bacanya lah dari sini aja. Nah sekarang dilihat untuk yang ini udah ada ya. Resiko jantung. Lihat yang ini bedanya apa sih sama askep perawatan mbak? Rawat jalan kan ada askep. Nah Nggak ada riwayat ininya sih, riwayat persalinan sebelumnya. lebih enak mana mbak? Maksudnya kamu langsung ngisi asesmen awal yang RS kemarin atau ini? Bukan, ini yang ini. Aku nggak nanya kemarin karena belang dulu. Lebih enak yang askep objin, asesmennya si objin apa asesmen perawatan ini? Kalau kita jalan asesmennya objin apa? Tapi
kalau di asesmen objin nggak ada ini ya, status psikologis bahasa yang digunakan gitu-gitu nggak ada berarti ya dok? Ada nggak? Tadi, padahal harus ada itu, jadi akreditasi kan harus ada. Coba bentar, dilihat dulu. Ini Atau ada? ini Itu? ada? Ya ada kok. Ada. Ya udah berarti asesmen pakai objek sama anak aja. Kalau misalnya li baru pakai asesmen keperawatan. Ya sebenarnya gini, kalau misalkan tetap mau pakai obskin, ada yang kurang sebenarnya tinggal ditambah aja sih nantinya. Soalnya paling tidak harus ada, yang penting kan harus ada nyeri, harus ada screening gizi, harus ada resiko jatuh, harus ada itu loh, sosial budaya. Coba sosial budayanya. Kalau asesmen awalnya keperawatan tuh harus ada itu. Berarti kan kayak juga aku ke dokter. Kan udah ada semua kan? Maksudnya berarti pakai ini aja, pakai yang kalau yang pasien yang objin ya berarti pakai penilaian awal pasien kemudian kandungan. Kalau yang pasien anak berarti Yang coba anak. deh yang anak. Coba masukin anak. Itu bedanya di status gizi kayaknya. Kalau dewasa yang keperawatan yang dewasa status gizinya. Nah ini ada. Ada imunisasi ya. Coba riwayat, coba bentar. Riwayat imunisasi. Imunisasi tumbuh kembang, terus. Nah ini beda di screening gizinya buat anak-anak nih. Kalau awal pasti ini masih agak lama karena baca dulu kan, nanti lama-lama kan nanti bisa Mbak Sakti tinggal Isi motor dokter. iya, tinggal diklik aja Ya pas nanya ini. semenit juga beres kayaknya. Maksudnya 5 nanti menit. ini jalan Mbak Sakti dia nggak pakai nulis gitu loh. Kalau ininya jalan. Obat gitu. Ya master obat itu ya master obat. Nanti kalau stok mah kan yang jalan pertama kali itu ya di stok opnam dulu. Dari situ kalau udah stok opnam jalan, misalkan mau running hari ini nih, paracetamol ada 1000 tablet. Nah, besok misalkan mau mesen dari supplier 1000 lagi. Udah ada kan stok opnam itu stok kondisi saat ini gitu ya. Datang lagi 1000 berarti jadi 2000 kayak gitu. Bukan di master obat di set stoknya, master obat ya master obat. Stok beda lagi. Udah dijawab kok. Ini yang nanya siapa, yang ibu kemarin itu ya? Di farmasi. Oh ya, mantep. Di farmasi. Dibilang harus selesai hari ini sih jadi kesulitan. Oh, iya sih. Oke ya. Nah kalau ke dokternya berarti gimana nih, dokternya kasih apa? Kalau ke dokternya nanti tinggal Karena stop di situ kan ya. Sampai pengajian awal terus simpan. simpan. Udah kalau udah simpan dokternya di double klik di nomor rawatnya. Kalau mau lihat tadi yang riwayat tadi, diklik riwayat pasiennya. Ini tuh ya dokter yang lihat. Di sini nih. Nah, Oh, ini itu kan berarti dokternya baca yang kamu klik, Mbak. tadi yang di input tadi. Nah, kan hasilnya. Cuma memang untuk vital sign-nya belum ngeling ke sini, jadi dokternya tetap harus input di sini. Oh, itu nggak ada vital sign. Tadi kan ada masuk di vital sign ya, di riwayat pasien. Ada di sini. Oh, nggak di situ udah ada, cuma nggak otomatis keisi ke tempat dokternya. Maksudnya. Iya. Oh, ini kan udah ada. Dan nanti dokternya tinggal ya diisi aja ininya, subjektif, objektif, assessment sama planningnya. Assessment itu berarti udah Di- masuk nggak ICD kan nggak? Diagnosa klinisnya kadang kan ada diagnosa yang susah. Oh ya Yang susah diterjemahkan ke ICD-nya. Jadi kadang ya yang codingnya yang harus terjemahin. Jadi misalkan kayak option berarti G1, P1 seperti itu. Jadi diagnosa klinis aja. Nanti kalau diagnosa definitifnya yang ICD-nya dimasukin di sini. Oh, yang isi
Ini kalau dokternya ngerti kodenya bisa dokternya. Tapi kalau misalnya nggak keisi, nanti diisi sama RM-nya atau gimana? Bisa diisi RM-nya nanti pas belakangan. Tapi memang untuk pasien-pasien yang butuh surat keterangan dokter Harus diisi saat itu juga. harus diisi. Ya mekanismenya paling nanti ya diisi dokternya atau perawatnya atau siapa nanti nelpon orang coding gitu. Waduh, nambah lagi nih. Ini gemuk seminggu di sini. Iya, emang. Kasih. Oke, sip. Nah, nanti sesudah dokternya sudah ngisi, disimpan nanti muncul di sini. Misalkan kontrol kehamilan. Objektifnya misalkan DBN itu ya. Dokternya Mbak. Oh, besok pas soal ke dokter. Kamu sudah mengisi kajian awal yang lain, pasien lain. Kalau misalnya yang di depan kan, kalau yang di dalam ya berarti. Gitu ya. Misalkan kontrol 1 bulan lagi. Nah, tinggal disimpan. Oke, kalau misalkan mau masukin dokternya tinggal masukin di diagnosanya. Oh, bisa ngisi ke pemeriksaan obstetrik sendiri, bisa ginekologi sendiri. Ini kalau obstetrik ginekologi. Kalau USG belum ada ininya sih. Belum Ya, berarti tulis di objektif aja. di ini aja lah. Di hasil di objektif aja ya. Terus sudah ini kayak diagnosa misalkan berapa nih? Oke, simpen. Nah, nanti kalau untuk petugas misalkan ada tindakan petugas. Oke, nanti dokternya untuk tindakannya dia masukin pemeriksaannya, ya pemeriksaan. Nah, misalkan dokter Dito, pemeriksaan dokter Dito simpan. Oke, kalau petugas Mbak, misalkan kalau di poliopsin itu apa sih? Misalkan ada apa tindakannya? Tindakan dokter atau perawat? Tindakan yang perawat aja. Yang perawat infus, injeksi. Nah, oke, berarti misalkan injeksi ya, berarti mbaknya masukin di penanganan petugas. Petugasnya siapa? Cari nama tindakannya, injeksi. Menunya di double klik di nomor rawat. Nomor rawat double klik. Masukkan ke formnya seperti ini. Terus penanganan petugas. Muncul ininya, petugasnya dipilih. Nanti kalau login langsung petugasnya sih. Diklik tanda klip ini, pilih petugasnya siapa, lalu tekan spasi. Oke, masuk ya. Oke, cari tindakannya di sini. Kalau banyak tindakannya di keywordnya aja ketik. Ya yang ada aja lah. Misalkan aja. Kalau ada misalkan ini nih upheading gitu ya, diklik lalu disimpan. Nah, memastikannya di mana? Di tindakan yang dilakukan sini. Kalau dimbanya di sebelah sini ya, di sebelah kiri kalau nggak salah letaknya, bukan di tengah. Nah ini. Oke, berarti kalau sudah masuk ke sini berhasil tadi menyimpannya. Itu untuk tindakan petugas. Nah, kalau untuk penanganan dokter dan petugas
misalkan pasang IUD gitu ya, berarti ada dokter, ada petugasnya ya di sini. Dokternya siapa, petugasnya siapa, dokternya udah otomatis. Nanti petugasnya tinggal dipilih, lalu tindakannya apa, tinggal disimpan. Ya bawah. Soalnya banyak sekali. Nanti kalau tindakannya banyak, apalagi percara bayar, waduh, puyeng. Oke, di keyword aja. Memang disediakan keyword. Untuk CTG kayak gitu sih. Ya, apa tuh Bukti perawatnya aku kasih gimana bukti perawatan apa gitu? Yang CTG siapa perawatnya ya? Iya. Yang melakukan perawatan. Ya berarti nanti tinggal langsung di bagian itu diedit dilakukan gitu. ini penanganan petugasnya dimasukkan aja tindakannya. Kalau tindakan. Nah ini nih, ini untuk dokter. Itu kan dokter yang lakukan. Ini petugas yang melakukan. Kalau ini yang kolaborasi. Yang join kayak misalkan pusat dokter sama perawat ya gitu. Siapa dari dokternya apa perawat? Bisa perawatnya, Bisa dokternya, bisa perawatnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak gitu kita yang ngelakuin kan ngeklik cuma ngeklik tindakan Ngeklik apa aja sih. sih nggak sebenarnya USG apa gitu. Kalau Tapi apa beneran apa daripada lompin data keuangan kan? kalau untuk pemeriksaan dokter, sebenarnya ada tindakan yang bisa dibikin otomatis. Nah, oke. Iya, maksudnya kan setelah pasien keluar kan berarti harus ngeklik tindakannya apa aja. Itu diklik di dalam apa diklik di luar maksudnya. Karena yang luar kan lagi pakai nih misalnya buat Dua hal Dokternya aja. lain. di dalam berarti. Nanti makanya lihat poin sih mas. Idealnya sih. Saya udah selesai, oh oke dok, ini itu dok. Iya. Paling kalau 2 kali cara biasanya kita harus nanti masukin terus di dalam juga kalian dua-duanya Enggak. Mau digempur berapa ini pun tergantung servernya. Asalkan kamu ngeklik orang yang benar. Gitu. kamu ke pasien lain ya. Paling yang kalau error itu kalau misalkan sudah kita masukkan tindakan tersebut, kita dimasukin lagi mesti error double gitu ya. Nah, Tapi ada notif ya kan biasanya kalau ada. karena ini ya. Nah, ini untuk menghindari kelupaan input pemeriksaan dokter. Ini bisa di-set otomatis. Misalkan dokter rawat jalan, dokter ABI. Tindakan otomatisnya apa? Pemeriksaan itu ya. Konsultasi. Nah, berarti nanti tidak usah masukin lagi konsultasinya. Nggak mesti ya mbak, USG nggak mesti. Konsultasi pasti. Rawat jalan. Oke. Hah? Kamu kok nggak ada? Semua pakai doang, masa ya tidak berkonsultasi? Walaupun disuntik kan kita konsultasi. Lah kan mana sih? konsultasi selalu USG enggak. USG konsultasi. Pasti di rumah kan ya, kayak ketemu dokter, Iya. makanya dia nggak ngomong dari konsultasi. IGD laporan aja dianggap konsultasi. Oh, ini. Biar kita masukin otomatis setelah tensi. Hah? Kalau konsultasinya kan bisa dimasukin langsung. Ya. Karena buka situnya. Oh, ini Otomatisasinya. mah sekali aja. Jadi sebelum running nanti di set dulu. Nanti Nah, biar orang kasir kamu laporan ke yang set gitu loh. Oh, iya. tindakan otomatis apa aja yang harus di set. Jadi nanti dokternya atau perawatnya tidak usah input pemeriksaannya lagi gitu. Kalau USG itu emang itu tinggal USG doang. Misalnya pasien oksigen pasti kamu tensi, nah, berarti otomatisnya tuh tindakannya tensi sebenarnya sih. Berarti orang lain Tapi yang lakuin perawat ya potensi. Udah biasa itu. Oh. Misalnya konsultasi terus habis itu CTG sama USG tambahannya kalau operasi. Oke. Terus kalau ini itu set apa ibaratnya kan ngitung jam pelayanan dapat ini
ibaratnya kedetek ini udah mulai pelayanan itu sejak ngeklik apa? Iya kan ada tuh indikator mutu rawat jalan yang berapa waktu lawan itu tunggu rawat jalan adalah ketika pasien diregistrasi sampai dilakukan pemeriksaan atau ketemu sama dokternya kayak gitu. Terus kan keluar tuh waktu tunggunya. Oke. Iya, Itu gimana? ini kalau lama pelayanan Ralan itu di sini dari jam registrasi sampai jam selesai bayar. Itu lama pelayanan Ralan. Ada lagi Ada gimana ada yang kan? lama pelayanan poli. Kalau lama pelayanan poli dari jam registrasi sampai jam selesai pelayanan poli. Selesai pelayanan poli ya? Mm-mm. Bukan mulai pelayan. Jam mulai pelayanan ya. Ini nanti di set di ininya apa? Pokoknya pada saat kita masukin tindakan itu sudah di set beres pelayanan berarti. Ya saat dia Iya, sudah di maksudnya oke saat dokter yang misi swab misalnya, Mm-mm. kalau sudah itu berarti langsung off timer. Gitu. Langsung kehitung. Hujan lagi. Dokternya harus ngeklik ini kan, ngeklik PR lagi, PR lagi. Oke. Tadi nyampe mana? Itu. Dipaksakan ya begitu. Oke. Paksa turun. Yang lab apa lagi ya? Yang lab nanti buat rawat inap sama juga. Rawat inap nanti melakukan permintaan lab juga. Nanti ada alarm itu. Untuk memasukkan BHP berarti udah enggak. Oke. Biasanya masuk di BHP apa dia? Misalnya kalau pemeriksaan hematologi berarti yang mengulangi itu apa? Oke. Kalau yang kemarin ada kayaknya yang dari mana sih, lab juga bukan? Yang nanya seperti itu. Kemarin kemarin belum ada daftar soalnya. Oh, Kemarin- iya. Kemarin kan nanya misalnya apa namanya? Oh, dokter yang nanya ya kemarin. Iya, dokter yang nanya kayaknya. Misalnya Nah, misalnya reagen ya Mas kemarin tuh. Heeh. Kalau kita periksa lab apa yang pakai reagen Mbak? Emang Hema, kita periksa Hema satu orang nih, itu akan mengurangi stok reagen. Itu enggak apa harus di input atau gimana, sama ketika dia ngambil darah kan nanti dia pasti kan pakai spet, pakai plester, pakai alkohol swab misalnya. Nah itu tuh secara otomatis akan ada di billing atau mereka harus input gitu yang dipakai apa aja. Hematologi darah rutin berapa tarifnya? 100.000 lah gitu ya. Yang 100.000 itu udah masuk BHP atau belum? Udah. Udah. Belum, masih tambah 6.800. Buat apa? BHP-nya. Buat BHP-nya. Jadi nanti kalau misalkan mau masuk, jadi ada dua sistem. Misalkan ini 100.000 ya, 100.000 tanpa BHP, berarti BHP-nya di sini dinolin. Nah, BHP di sini dinolin. Berarti nanti setiap tindakan mbaknya tetap nginput BHP yang dipakai. BHP-nya berarti di lab kan ditaruhnya. Deponya deponya berarti ngambil dari depo lab gitu. Misalkan rawat inap ya. Nah, tadi udah dimasukin hematologi, berarti kita masukin obat dan BHP-nya, data pemberian obat dan BHP. Ini diklik. Nah, ini deponya dirubah jadi depo lab. Kalau seperti ini, belum ada nih. Kalau seperti misalkan, nah depo ini gitu ya. Kalau seperti ini nanti stoknya bakal ketahuan, misalkan sepet berapa lagi itu. Oke. Tapi memang jangan lupa setiap hasil pemeriksaan BHP-nya dimasukin. Tuh, itu cara yang pertama. Jadi bebas nanti milih yang mana. Cara yang kedua, BHP-nya hitung dari sekarang. Misalkan darah rutin. Darah rutin itu butuh sepet berapa, butuh kapas alkohol berapa, itu nominalkan uangnya. Jadi paket Mbak sampai BHP. Jadi nanti misalkan 108.000. Nah, yang 100-nya itu buat yang lain, yang 8.000-nya masuk ke BHP. Seperti itu. Tapi memang nanti berarti misalkan Pemeriksaannya banyak, padahal setiap saya juga nggak cuma HBE, nggak cuma apa, hematologi rutin, misalnya dia juga periksa HIV, periksa hepatitis, HBsAg. Nah, itu kan padahal kalau dipakai sama BHP punya sendiri-sendiri nih.
Mm-mm. Padahal diambil darahnya 1 kali. Ya keuntungan buat rumah sakit sih kalau kayak gitu. Iya sih. ya monggo silahkan. Enaknya seperti apa ya? Paket yang langsung karena udah rutin di IGD pemeriksaannya itu di gondong. Jadi kalau seperti itu enak kalau usah mikir BHP kalau udah masuk paket, tapi memang jangan lupa. Kalau misalkan ternyata lupa, ya jatuhnya kerugian rumah sakit akhirnya. Enaknya gitu. Tapi Nanti di farmasi. ngambil BHP-nya. Iya, nanti gini, Dia tinggal beli ke apotek. farmasi dia bisa bikin mutasi. Kalau mutasi misalkan mutasi dari apotek ke lab, stok di apotek itu ada 1000 spare, diambillah 100 buat ke lab, berarti yang farmasi jadi 900, yang lab punya stok 100, itu yang mutasi. Ada stok keluar medis, jadi stok keluar medis farmasi ngeluarin 100 itu dianggap habis, jadi ngeluarinnya kemana? Ke lab, udah dianggap habis aja. Nanti paling cross checknya, oh ini nih kita ngeluarin ke lab 100 spet, berarti cross checknya harus ada pemeriksaan darah rutin 100, seperti itu. Silahkan ngikut aja enaknya gimana. Tapi memang nanti harus ada SOP-nya sih, jadi jangan sampai lupa. Terus nanti harus ada kontrol juga sih, misalkan dari kalau misalkan BHP-nya tidak dihitung gitu ya, dimasukin manual. Kalau tadi bilang misalnya nih nggak ditransfer, nggak dimutasi ke lab, tapi nanti dia ngeklik ngambil si BHP itu dari deponya apotek, itu bisa nggak? Si petugas lab ini? Bisa, jadi stok keluar medis jatuhnya nantinya. Jadi dia langsung ngambilin dari apotek. Jadi barang dari apotek, jadi pada saat butuh. Bisa yang akses apotek ya apotek, yang akses lab gitu. Jadi tetap Kalau minta bisa ya nggak usah dimutasi aja. stok keluar medis aja jatuhnya, jadi butuh ngambil dari apotek gitu aja. Caranya gimana? Caranya gimana dia memasukkan BHP, maksudnya input BHP-nya dia gimana? Oh itu nanti ditarif lab. Nah di sini kan baru ya, menu ketik tarif lab. Oke, tarif lab. Nah di sini bikin baru nama pemesannya apa, darah rutin. Berarti paket BHP-nya berapa? Terus jasa medis petugas berapa? Dokter berapa? Total biaya laboratoriumnya berapa? Contohnya seperti ini. Nah, Ini kan master berarti ya, data master kan ini. data masternya. Enggak, maksudnya dia kalau seandainya dia harus mengisi BHP Oh di gitu. saat pelayanan, dia mau nambah BHP, ada tambahan BHP gitu, gimana caranya? Buat ke pasien apa buat ke Buat labnya? pasien. Pasien. Berarti Jadi misalnya udah hematologi rutin misalnya ya, misalnya aja udah sepaket nih kita masukin nanti, saya sih maunya sepaket aja BHP sama hematologi, tapi ternyata dia ekstra nih speknya. Oh, kita iya, iya. masukin, Oke. misalnya. Oke. Dia nambahnya di mana? Biar ke masuk billing. Tapi speknya di mana posisinya? Di apotek apa di lab? Si lab udah ambil. Udah ambil stok sekian gitu aja. Oh, berarti gini aja sebenarnya sih kalau misalkan seperti itu. Deponya pindah kan harusnya deponya. Jadi rada ini ya, nanti berarti dimutasi dulu dari apotek ke lab berapa. Nah, yang dari lab berarti nanti ada stok keluar medis misalkan 100 buat pemeriksaan darah rutin 100 orang sebulan ini gitu ya. Sisanya berarti masih ada stok tuh. Berarti nanti tinggal dimasukin bisa. Nah, misalnya di menu ini ya, rawat jalan. Yang Ajida ini diklik kanan. Obat, pemberian obat. Diklik yang ini. Nah, deponya dirubah jadi depo lab. Bikin dulu lah biar nggak bingung. Lab. Nah, oke, ya udah tinggal dimasukin. Tuh hilang kan? Karena memang nggak ada stoknya, berarti nanti harus dimutasi dulu.
Nah, pusingnya kalau kayak gitu. Apakah mendingan tidak ada, jadi dari apotek ke lab jatuhnya stok keluar medis. Kalau butuh spare tambahan, biarkan nanti ngambil deponya dari depo apotek. Seperti itu. Jadi banyak dipinjam dulu dari lab, baru nanti pas sudah beres pelayanan ngambil dari apotek gitu. Gitu aja. Diri lagi. Ada tambahan lagi. Monggo, silahkan mau yang mana. Berarti kalau misal penggunaan HP itu masuknya ke metode registrasi dulu. Iya. Kalau yang rawat jalan diregistrasi, kalau yang rawat inap di rawat inap. Nah, kan. Oke, balik lagi ke rawat jalan. Mbaknya sudah beres dari asesmen, ada pemeriksaan permintaan lab sama radiologi. Kalau selama ini gimana nginput BHP-nya di luar tindakan berarti apa gimana? Langsung. Jadi tindakan terus BHP-nya dimasukin lagi. Ya, Masukin hasil langsung kita klik BHP-nya. BHP-nya. Itu depan biasa. Oh. Udah spek 2 ya kita langsung kita hasil Ya berarti kalau udah alurnya seperti itu pakai aja alur itu nggak apa-apa. langsung Berarti nggak usah paketan. Nggak usah paketan. Jadi si AA itu di luar BHP, BHP-nya di luar tindakan aja. Jadi itu BHP siapa? Ya lab. Lab kan? Jadi Kan, maksudnya soalnya biar nggak pindah ini lagi pos lagi kalau pindah pos pakai farmasi keluar gitu loh. Yang bikin tarif lab siapa? Keuangan. Berarti keuangan ngitungnya tarif lab di luar BHP. BHP jangan dimasukkan, gitu aja lah. Elok lah. Ya. Biar emang kalau misalkan memang alurnya sudah seperti itu, biar tidak merubah lagi, nanti komunikasinya repot lagi. Petugas labnya berapa orang? 4. Nah itu Tapi makanya. sehari sekali shift 1 orang. Iya, ini yang hadir nih. Nanti yang 3 ini malah bingung. Dan barang baru. Yang satu bisa bilang. Ini keuangan. Saat ini untuk tarif buat Andis, untuk tarif yang laborat berarti jangan dibikin inklusan BHP ya, jangan pakai tambah BHP. BHP ya biar mereka yang Oh, BHP yang bisa dihitung berarti. iya, kalau reagen kan masuk. Reagen masuk ya, kayak sepet, handscoon, plester. Jadi biar mereka bisa ini sendiri. Takutnya belum. Siap-siap suntik ya. Oke. Yang Mbak perawat udah? Oke. Ini diklik di nama pasiennya, kita mau bikin permintaan lab. Klik kanan, diklik dulu sampai merah, klik kanan, pilih menu permintaan, pilih pemeriksaan lab. Nah, oke. Permintaan bersama lab. Nggak apa-apa belajar. Aku aja punya HP baru. Jadi pasien langsung ibu nanti langsung ke lab aja, nanti dipanggil di sana ya udah dikasih kertas. Dia cuma buat tracernya dia pertama sih. Ibu modal ini aja Bu. Nah ini jangan hilang. Tapi yang Ada bel, ada itu. Bunyi lagi tulis aja Pak. Tapi belum dengar itu Ini coba diklik dulu dari jalan. jadi orang lab standby di menu lab permintaan. Nah, kalau di standby di sini kalau ada permintaan langsung bunyi, itu standbyin Kalau ya. ada nggak standby di permintaan nggak bunyi. Nggak bunyi. Dia buka Singkatnya. telepon banget. Ingat ada jam, ada jam ya. Itu nanti buat farmasi, buat radiologi, buat RM. Dari kita bener. Ini nggak ada bunyi jam. Tadi nggak bunyi. Mana? Berarti bunyinya bisa diganti yang lebih
sini sih bunyinya Hebat sih. juga. Bisa makanya. Suara siapa suara tadi? Karena yang benar notifikasinya dulu, nanti masalah mau ganti-ganti nanti yang penting jalan dulu. Pokoknya suara tadi ini bisa bilang mawar. Terus diteriakin. Yang kaget pasiennya. Lagi ngambil sampel. Gitu remor lah. Apa anak kecil nangis malam-malam? Nanti kalau malam-malam dia dengar. Iya, saya dari IG-nya beda ya, punya Cito gitu. Terusnya ya. Jadi dikasih sama Ya, informasinya diisi terus disimpan Pak, terus otomatis bunyi ke ke laborat. Mbaknya tinggal diisi aja yang ini. Tadi Mas permintaan pemeriksaan lab, ya udah diisi yang ini. Misalkan pemeriksaan darah rutin, ya udah diklik aja gini. Nah, udah simpan. Ini nggak usah dipilih. Jadi nggak usah pakai ngomong seperti Ya. bunyi aja deh. Soalnya Jadi nanti orang lab aja yang ini, berisik soalnya. yang ini. Oke, udah disimpan. Coba simpan. Simpan, yes. sudah benar belum data. Ah ya, makanya kita ada ngacol dikit emang. Oke, yes. Yes. Oke. Nanti berarti dokternya bisa langsung lihat hasilnya di komputernya. Bisa. Iya, jadi kayak ini ada Di riwayat ini kan ada. Ini tinggal geser aja nih. Nah, di riwayat pasien. Misalnya 15 menit kalau nggak keluar cek lagi di riwayat pasien. Jadi langsung nggak usah telepon telat Mbak. Iya, biar nggak mau nggak diteleponin terus. Itu tadi mana tadi ya cari diklik pasiennya. Berarti kita keluar dulu, diklik nomor rawatnya. Itu apa? Keluar Dia mau lihat hasil lab pasien yang tadi dikirim. Oh, kalau mbaknya dari sini aja nggak apa-apa nih, diklik kanan, data rekam medis, riwayat perawatan. Data rekam medis. Nah, ini muncul di sini. apa kan dari saya marah. Siapa? Mau lo mau digres. Untuk lab berarti udah otomatis masuk. Tadi kan Udah masuk ke riwayat perawatan, udah masuk. Jadi tadi udah asal isinya kan langsung. Berarti nggak simpen apa-apa. ya tadi habis nginput pemeriksaan, tinggal disimpan, udah. Udah langsung masuk. Sudah. Jadi udah masuk database. Jadi dokternya udah kan buka nge-print tapi tetap dikirimkan buat pasiennya. Dokternya tinggal ngeliat di komputer hasilnya udah. Yang pada tadi di print kayak print kayak. Dokter tetap minta guys ya Ini pasien. berarti bunyinya berkala itu ya kalau misalnya ada yang Itu sebelum diklik sampel bunyi terus. Syukur. Kita belum mau ambil sampelnya udah barang kita Merasa dihantui anak-anak. Lampun misalnya IGD jaluk, kalau jaluk lah suara bunyi bunyi. terus. Nggak tak permintaan kan nggak bunyi. Nah, Bener juga dia. Biar mengelak. Astagfirullah. itu kayaknya setiap 1 menit sekali kalau nggak salah itu. Nah, ini nanti Sekali. ya ini nanti kalau misalkan permintaannya banyak, ini kan nah ini ya nanti kalau misalkan ini sudah dilayani nih yang atas. Nah, ini ada lagi nih yang baru nih. Ya bunyi lagi. Sampai diambil sampel. Ambil sampel tuh diklik sampel. Jangan terus dia Simpan gitu. ini Nah, kan lebih apa filter yang udah sampel sama belum. Keluar bunyi. harusnya mati. Di situ kan belum. Karena nggak di refresh aja, di refresh nanti kan. Nah, ini kan masuk. Nah, ini baru diem nih. Soalnya kan sampelnya sudah terisi. Tuh. Nah kalau misalnya Kalkinap juga sama sih bisa. Iya. Itu tadi misalnya Kalkinap kan Kita. kalau permintaan untuk jam berapa, sebenarnya setelah patas kan jam 6 Mm. di jam 6 pagi misalnya, nanti kan butuh di HP ulangnya kan jam 6 Ada sore, yang permintaan ya? jam 6 siang, jam 6 sore. Mm. Nah itu bisa nggak maksudnya dibikin jam itu? Bisa. Ada tadi. Ya tetap nanti permintaannya sudah masuk ke sini. Ada. Kalau mau jangan jaraknya jangan lama kayak gitu. Nanti kan ini kan ada rekapannya lama pelayanan lab. Jadi tetapnya ke Soalnya kan Uh-uh. Jadi mungkin nanti saya nanti aja. nanti aja pas sudah dekat-dekat gitu aja. Jangan sampai nanti loh, kok ini lama pelayanan lama banget gitu kan. Nanti mutunya kan jam 1 nanti baru dikerjain jam 6 jadi 5 jam jadinya. Kalau
misal lab gitu mau meriksa pasien yang nggak ada permintaannya gitu. Oh itu berarti nanti pasien tetap daftar ke pendaftaran. Nah di sini ada unit lab berarti. Nah pilih unit laborat. 20 mintanya. Kalau misal dari poli tapi sebenarnya masnya nggak isi permintaan ke lab. 20 misalnya. Terus Misal cuma ya masih ditulis gitu. Ya harus ada yang mengklikkan. Jadi tetap harus ada permintaan baru lab bisa ngerjain. Iya, biar ini aja lah, biar rapih aja. Sebab bisa aja langsung periksa. Tapi nanti kalau seperti itu akhirnya nggak usah dimasukin Kalau ya. pasien ini kayak pasien PCR. Pasien yang swab PCR itu kan dia nggak ngelewatin poli. Heeh. Tapi dari pendaftaran langsung ke Ke lab. PCR-nya. Mm-mm. Itu gimana tuh? Ya di pendaftaran dimasukin ke unit laborat aja. Ngelewatin laborat. Coba refresh jam. Padahal yang jadi bukan laborat ya? Jam 20 mintanya. Iya, udah berarti bikin unit lain yang lain aja. Bikin unit swab kayak gitu berarti mah. Gitu aja. Kalau buat pasien yang swab berarti bikin unit swab. Yang dikerjakan selain di laborat lo maksudnya. Kalau rapid berarti pakainya unit lab. Mm-mm. Oke, berarti bikin unit lab, bikin unit swab gitu ya. Oh, jamnya nggak tahu berarti di mana. Mm-mm. Apa nunggu? Itu berarti yang rapid langsung ke unit lab. Berarti di unit lab nanti didaftarkannya ke lab gitu langsung. Berarti sama pendaftaran. Iya. Kalau yang langsung ke laborat gitu. Iya. Berarti kan nulis permintaannya apa? Permintaannya tuh itu sektor 9. Jam 20. Permintaannya berarti ya orang pendaftaran berarti. Gitu aja kan? Orang pendaftarannya masuk ke Nama siapa? masukin Ya, langsung. masuk. Iya, nanti ini kan unit Masuk ke Rajal berarti. Pasiennya? Masuk ke menu Rajal kalau Oh, jadi pendaftaran. jam 20 ya. ya tetap di menu ini. Nanti dikasih dikasih menu hak akses untuk minta permintaan. Jadi nanti dikasih akses ini nih orang pendaftarannya. Tuh. Apa kalau jamnya dulu? Kenapa? Enggak, tadi kan aku cobain supaya dia bisa permintaan buat jam 8 malam. Ini kan sekarang jam 15 sekian. Aku bikin jam 8 malam, jadi buat bilang sekian jam setelah dulu. Kok belum masuk ya? Apa karena jam... Loh? Apa dia akan masuk ketika jam 8 malam? Oh nanti bukan apa. Tapi harusnya udah ada kata lain. Saya lebih baik seperti itu. Jamnya diselisin aja 10 menit. Apa jam Oke. Jangan terlalu jauh, misalkan 15.25 apa 15.30. 25. Lawatina belum kayak ini. Jadi buat Mbak Labnya tanggalnya mungkin salah. Tanggalnya benar. Nah itu apa? Ini rawat inap penjara. Maksudnya apa? Belum ada apa? Enggak, ini tadi yang rawat inap. Ja- Permintaan rawat inap. Jadi kalau ada bunyi seperti itu, dirawat jalan ternyata sudah diambil sampel semua, masih ada bunyi, dicek di rawat inap. Ada nggak yang belum diambil sampel? Kenapa? TTBT 3 menit lagi ya. 20 menit lagi. Udah tungguin aja sampai bahas yang lain nanti kan keluar. Dibuktikan bunyi nggak dia di jam 15.20? Oke. Ini aku Mbak 15. Ini ada dari mana lagi? Oka. Oka dulu itu ada ibu deh. Ini sebenarnya manajer.
rawat jalan coba dilihat dulu menunya. Ada yang mengenai Mbak Septi yang biasa dikerjakan belum? Terus kalau anamnesa sama cek lab juga biasanya kan itu kan? Ya. Nah, Saya juga nyata sih ada sugesti 18 di belum mungkin. apa? Saya pikir belum ada. Oh iya nanti kan di input CTG, USG. Oh, tindakannya. Iya, ini kan cuma baru data contoh, yang itu belum masuk. Oke. Untuk lab udah. Untuk lab Jadi udah. yang buat percobaan itu adalah BHP-nya ya dong. Jadi BHP yang bisa dihitung diinput lagi. Terus berarti nanti butuh ini nilai-nilai normal sama istilahnya template lab. Kalau darah rutin isinya apa aja, urin rutin isinya apa aja, termasuk nilai-nilai normalnya ya. Konsen tetap tertulis di jadwal konsen tetap tertulis. Jadi yang butuh tanda tangan pasien itu harus tertulis. Tapi asesmen keperawatan asesmen awal itu dokternya soal permintaan, resep belum lihat dia resep. Dokternya ya biasanya resep. Oh iya, bentar dulu, tahan dulu. Resepnya kan dokternya yang klik. Oke. Cuma aku tahu juga. Gitu. Ya, ini jadi nanti di sini. Tadi di double klik nomor rawat itu. Ini karena sembunyi si menunya. Nah, ini ada menu ini. Klik. Sip. Mana? Panah. Nah, panahnya. Ada panahnya nggak? Oke. Input resep. Nah, ini tinggal diinput aja. Ini jumlahnya berapa, ini aturan pakainya. Misalkan 10. Sebenarnya sih banyak di sini. Beres lah satu pasien 10 menit. Meriksa 5 menit, ini 5 menit. Oke. Nah, yang ini Mbak, jangan Mbak. Mbak Septi. Nah, ini ada kolom K ya, karena kesalahan itu suka diklik kolom K-nya. Jadi kalau pil obatnya bukan pecahan, misalkan dikasih 10 paracetamol, itu berarti klik aja 10. Kalau misalkan ternyata obatnya pecahan kayak Trilak gitu ya, kalau Trilak yang suka diinjeksi di lutut itu kan isi 1 spek misalkan 10 cc yang diambil cuma 1 cc, nah baru dicentang ininya. Jadi ini misalkan ini Trilak ya, ini berarti diambil 1 cc klik 1. Atau Aquabides. Kadang Aquabides kan satu botol itu 20 cc ya, yang diambil cuma 10 cc. Berarti ya dicentang ininya, dimasukin yang 10-nya gitu. Iya, untuk obat pecahan. Kalau diguyur, Oh iya, ada. ada ya itu terjadi diguyur. Oke, ini tinggal habis dimasukin sini simpen ya. Oke. Aturan pakai di sini, jadi aturan pakai bisa diketik manual. Oke, atau diklik di aturan pakai tanda panah kanan. Nah, ini tinggal milih. Ada mana kanan? Mana kanan di keyboard? Mana kanan di keyboard Mbak? Diklik dulu di aturan pakai di sini. Nah, diklik seperti ini, tanda panah kanan. Oh iya. Harus disamperin. Udah bisa. Nah, itu nanti mungkin tim farmasi nih yang ini mestinya dilihat ada sama tim farmasi di sini. Nanti diisi dulu masternya. Bisa misalkan 2x1 atau kan ada yang nulis sehari 3x1 tablet sesudah makan. Nanti kan teman-teman Polri kan tinggal milih aja gitu ya. Kalau yang udah ada tinggal dipilih Mbak. Yang ini misalkan 3x1 diklik terus spasi. Oke. Input lagi yang lainnya. Misalnya luka dok. Oke, di sini, nah ini kalau misalkan banyak ya pakai keyword lagi ya. Oke, misalkan saya udah ya disimpan, save, yes. Oke, save. Sekarang ke yang puyer. Nah ini kebutuhan SPA. Input resep, racikan. Manual berarti. Ini nanti lebih ke arah ini sih, ke arah
jumlah yang dibutuhkan untuk racikan itu berapa. Oke, udah. Ini nyarinya jangan di tengah, di sebelah sini nih kayaknya. Racikan yang klik. Oke, di klik yang ini, yang hijau ini bawah. Diklik. Nah, nama racikannya apa? Misalnya racikan panas. Metode raciknya apa? Diklik di metode raciknya, spasi, tanda panah ke kanan. Nah, tinggal dipilih. Kalau belum ada, ya tambahin lagi. Puyer, diklik, spasi. Jumlah puyernya berapa? 10. Enter. Aturan pakai 3 kali 1 sesudah makan. Oke. Oke, ini keterangannya bisa di strip atau misalnya kalau ada keterangan tambahan ya tinggal ditulis. Oke. Sip. Sudah sampai sini? Oke. Nah, ini di refresh seperti ini. Oke. Jadi nanti orang farmasi mereka akan mengeset kapasitas obat. Misalkan paracetamol 500 mg, berarti kapasitasnya 500 gitu ya. Terus kayak amok 500 mg, berarti kapasitas 500 kandungannya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ini misalkan Akrios ya. Akrios ini kandungannya 50 miligram. Oke. Ini misalkan dokternya meresepkan per kali pemberian. Misalkan dikasih Akrios 10 miligram. Satu puyernya. Berarti ditulis aja di sini 10 ini 10 mg. Nah, akan terhitung jumlahnya. Berarti kalau misalkan satu puyernya 10 mg dibuat puyer 10, berarti dibutuhkannya 100. Ya 100, berarti butuh berapa tablet? Butuh 2 tablet. Betul kan hitungannya ya? Nah, ini lebih ke arah menghitung ini sih jumlah tabletnya. Kalau pakai per kali pemberian per miligramnya. Kalau dia sendiri nggak bisa tuh ya. Satu ada nggak yang ada ya benar ya? Oke. Satu ada nggak? Pakai nggak? Biasanya ngeresepinnya seperti apa, Dokter Handayaninya? Yang tahu farmasi itu besok ya. Oke. Kalau misalkan ada dokter yang mintanya, udahlah dikasih 1/4-nya sekali pemberian ya. Nanti ini kan 1/4 gitu ya. Nah, berarti ini tinggal 1/4 seperti itu. Nah, kan berarti kandungan 12,5 dibutuhin 2,5. Oke. Oke. Atau dihitung semua 10 puyer itu butuh berapa tablet. Ya udah tinggal dijumlahnya aja diisi. Mau yang mana enaknya gitu. Lalu ini kan misalkan satu puyer ada berapa item, ya tinggal diisikan aja yang item lainnya. Kalau misalkan ada 2 puyer, ya bikin lagi di sini. Nah, puyer kedua apa, nanti obatnya apa aja. Udah, tinggal disimpan. Tuh. Bagus. Oke.
Kalau untuk misalkan kayak obat-obatan TB gitu ya, obat-obatan TB kan sama ya. Kalau misalkan 1 sampai 2 bulan, nah nanti kita bisa lihat, bisa di copy resep ini nih. Nah, kita bisa lakukan copy ini, copy resep. Misalkan pasiennya sudah berkunjung lagi nih, copy aja resepnya. Oh ini nih, misalkan ini mau di copy. Nah, nanti langsung kalau misalkan ada stoknya langsung muncul di sini. Tuh. Jadi memudahkan. Atau untuk penyakit-penyakit kayak penyakit neurologi kan saraf kan biasanya itu lagi obatnya. Setiap pasien berkunjung dikasih itu lagi. Jadi mempercepat penginputan resep. Oke, yang lainnya input obat, data obat, berkas digital, permintaan lab. Oke. Sudah selesai kayaknya. Oke. Sip. Nah, sekarang yang bergeser ke OK, yang lab juga udah beres ini. Kalau IGD maksudnya Rawat jalan. Oke. Untuk OK itu nanti yang bikin ada permintaan operasi. Nah, orang rawat inap yang ini ya, permintaan jadwal operasi. Nah, ini sudah ada nih. Untuk yang OK-nya dipilih di menu, klik menu ini, klik. Nah, nanti kan tampilnya seperti ini. Oke. Lalu klik logo loop ini, ketik jadwal operasi. Nah, ya jadwal aja muncul yang ini. Klik jadwal operasi. Nah, di sini kan kelihatan nih. Yang masukin permintaan itu orang ranap. Tadi sudah diajarin. Nah, ini kan pasien-pasien yang menunggu di operasi. Oke, pasiennya datanglah ke OK gitu ya. Misalkan pasien Ratna. Banyak klik yang atas ini. Nah, ini. Diklik yang Ratna. Oke. Sudah. Datang kan? Datang mau dioperasi kan? Berarti proses operasi. Yang kedua, klik. Lalu kita simpan dengan klik ganti. Jadi ini mengedit data. Ganti. Nah. Oke. Oke, itu sudah diproses kan pasiennya? Oke. Pasiennya beres lah dioperasi. Oke. Berarti kita nyari pasien yang tadi di mana? Di proses ini. Yang bawah. Proses, klik, lalu refresh. Nah, ini kan yang diproses nih. Oke. Klik lagi pasiennya. Selesai operasi kan? Selesai. Ganti. Oke, banyak lihat di selesai ini. Refresh lagi. Kemana hilang? Ganti. Jangan Bentar, ini kotak. Bentar, hilang kemana pasiennya? Bentar. Kok hilang? Belum. Bentar. Oh, gini aja berarti gini, habis dari proses di ini aja berarti bentar. Ini kalau selesai dia langsung hilang di jadwal. Jadi pas yang diproses aja, coba diulangi lagi ya. Tadi yang Ratna tadi. Oke, ini diklik dulu. Kita masukin dulu ininya. Nah, tagihan operasinya. Jadi belum pas proses aja dulu ya, tagihan operasi diklik. Nah,
I- Nah, ini kan sesuai yang tadi, sesuai apa sih permintaan tadi. Ini diklik, lalu disimpan sampai muncul error. Nah, maaf, jenis tidak boleh kosong. Ini jenis apa nih? Ini ada segitiga ini. Nah, kenapa diklik dulu? Supaya mbaknya tidak nyetrip semua ini nih. Sebenarnya bisa aja tadi tidak disimpan dulu. Kalau saya nyuruh simpan dulu, kenapa? Pas disimpan ini langsung ke klik semua ini. Nah, jadi kita tinggal ngisi kategorinya apa nih? Misalkan kategorinya operasi besar. Jenis anestesinya misalkan general anestesi. Operator 1 siapa? Operator 2-nya siapa? Kalau yang nggak ada strip. Dokter anestesinya siapa? Diklik, lalu dipilih dokternya, SPAN, klik, spasi. Yang lainnya juga dipilih, petugas-petugasnya. Kalau nggak ada ya di strip, ya. Nah, terus ke bawahin. Ada perawat luar tuh berarti perawat misalnya kan ada perawat rumah sakit lain gitu. Iya. Ini jenis anestesinya ditulis manual. Di manual aja. Misalnya general anestesi gitu. Manual aja. Kan biasanya kan harus ganti ya, atau enggak? Mm-mm. Siapa? Apa? SD. Biasanya ganti apa? Final. Nah, operatornya bukan diketik, dipilih. Misalnya operator 1 dokter radio, nanti dokter anestesinya dokter 5, nanti dokter anaknya siapa, dokter Erna, ada perawat luar misalnya soal perawat tenaga anestesi ini, asisten operatornya misalnya Yunita sama Farah, asisten operasi, Kalau nggak ada biarin strip aja. Oke, ini diagnosanya diisi ya, diagnosa preoperatif, postoperatif, jaringan diesisi, laporan operasinya. itu laporan operasi dokternya kan mereka sendiri ya, nggak sendiri. Mana kan dia obat untuk Google di apa? Ya. Ya. Kan ini di Dulu komputer. sebenarnya itu udah mata pasang komputer di rumah itu. Tapi juga orang kan belum ada kata itu. Oke. Udah diisi udah. Kalau udah diisi, ini tanda ininya ke atasin lagi. Tanda panahnya ke atasin lagi. BHP-nya di luar paket operasi kan? Kayak obat-obatan kayak anestesi di luar paket operasi nggak? Luar. Obat-obat anestesinya di luar paket operasi. Satu paket. Tapi kayaknya belum pulang belum. Tapi kan kadang ada yang dipakai, enggak. Cuman udah dipaketin. berarti itu orang keluar. Oke. Itu dipaketin tapi satunya nggak paket. Jadi nanti kalau misalkan memang udah satu paket, ini BHP-nya dimasukin sini. BHP-nya apa aja? Itu ya. Jadi yang sistem satu paket, kalau misalkan memang BHP-nya di luar paket operasi, jadi seperti yang lab tadi dimasukin lagi nanti di menu rawat inap berarti. Ya. Tuh. Bukan di OKA. Saya jual inap. Di menunya aja, kan pasiennya dirawat inap, tapi nanti deponya pilih depo OKA gitu. Kalau misalkan obat BHP-nya memang di OKA gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak farmasi itu nggak input pengeluaran misal kayak pengeluaran obat pasien gitu ya, cuma ada permintaan terus nyiapin di sana. Jadi nanti kalau misalkan memang jadi si obat itu dimutasi dari apotek ke OKA ya. Kalau di luar paket berarti OKA tetap yang input, tapi deponya milih depo OKA bukan depo apotek. Jadi tetap orang OKA yang input. Tuh. Kalau nanti seperti laporan operasi,
bisa nanti kalau misalkan masih tulis tangan kayak gitu ya bisa di-scan nanti masukin ke sini. Atau nanti belakangan juga bisa edit laporan operasi. Sebenarnya kasih sih baru mawar. Baru masukin laporan operasi. Ya habis capek sih itu ya, habis capek suruh gini lagi. 3 jam berdiri kalau Oke, tinggal misalkan ke tesnya tengah malam, makanya dokter spesialisnya kayak langsung Tulisnya baru besok. ada rencana sih sebenarnya kalau misalkan kayak laporan misalkan SC template-nya seperti ini. Ini. tidak boleh. Loh kan tadi tinggal ngedit. Oke, yuk tinggal disimpan. Lakukan irisan dari sini ke sini. Oke, sip. Udah disimpan belum? Oke. Nah, hasil simpanan kita benar atau tidak di menu cari. Nah, kan? Tuh. Nah, di sini bisa ubah laporan operasi pasien. Jadi sebenarnya bisa nyimpen dulu tindakannya, laporan operasinya bisa diubah belakangan. Nah, ini ya. Nah, tadi kan kolomnya kecil. Sekarang kolomnya lebih gede. Jadi disimpan dulu aja tindakannya. Nanti laporan operasinya pasiennya kan masih ada belum pulang. Berarti billingnya kan belum di closing. Dokternya bisa nginput belakangan besok paginya, gitu aja. Jadi cobain nanti pas. Ya di antara 3 operasi 1 lah cobain kayak gitu. Belajar dulu lah. Oke. Terus yang VK juga sama nginputnya seperti itu ya. Raja udah selesai Raja. Kita boleh main lagi. Tunggu. Nanti kalau bingung nanti ada rekamannya ya dok ini ya dok. Ada ini Tapi lihat di YouTube. direkam nanti Kalau linknya. lagi caranya gimana? Heeh. Lihat videonya di YouTube. Terus saya nanti ya yang kita Tapi kita apa? Ada resep yang perlu, boleh kirim ke sana langsung. Motivasi dokter bilang dokter gak usah pakai punya loh, susah loh dok. Loh, Kamu siapa? Ya mau gue lakuin sendiri. Nah berarti PR-nya Mbak Mawar masukin apa tadi? BHP. Udah rujukan. Nilai normalnya. Iya udah ada. Sama BHP pemeriksaan. File Excel. Di Excel ngetiknya. Nah, biar di copy paste-nya mudah. Mas Evi ntar kan hari Kamis kan kita turun buat langsung belajar. Ya udah berarti Sabtu. Oh, hari apa tak turun ya? Agak harus lah. Ya pokoknya dari belakang pagi lo kebawa sih, bilang gitu ya. Apa dokter? Ya mau gue mau hari apa? Kabar hari apa yang Kayaknya akan ini cuma Sabtu. Kamis tuh mau turun juga sih buat ngecek udah terisa gue sudah ke bawah. Yang apa nih? Oli? Sore? Perjuangan. Demi lo gitu orang. Itu sekali dia mau pulang ke semua nambahin duitnya. Nanti kalau biayai kehidupan di sini loh. Bawa pasukan rame loh. Ya udah nggak apa-apa kalau sini tuh masa ya Allah. Ya pokoknya kamu nurut ke ilmu dulu sama yang lain. Jadi siapapun yang ditemukan di bawah udah langsung. Nanti apa yang kita nggak gitu Kamis. Berarti ini aplikasi udah ada di komputer bawah. Belum. Tanya sama IT. Tanya sama IT. Nah, aku malah maunya kalau bisa tuh hari Minggu itu coba dipasangin dokternya langsung. Nggak boleh Kamis kan turun ke bawah buat cek di bawah kan Cuma satu. gitu loh. Gak apa-apa nanti Kamis aja dimulai dari pendaftaran nanti geser gitu aja. Berarti poli.
Jadi nanti kan bisa Soalnya kampus ada polisi yang sore gitu. Kamu sih siapa komisaris? Dokter bilang aja. Kamu nggak ada Bukan depan. bukan diterima Pak. Dokter Niki, ya nggak ada.